Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Kepala UPT Puskesmas Girisubo, Bapak Pujanto yang kami hormati, Bapak Hudoyo, Koordinator PLKP Girisubo, Bu Deborah dan Bu Narti, Koordinator Bidang KIAKB yang kami hormati, dan juga yang kami banggakan Ibu Kartini beserta seluruh kader PPKBD se-Kapanewon Girisubo. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini yang sudah kita impikan lama sekali ingin kesini begitu, akhirnya terlaksana begitu. Kita berkumpul di sini di DH untuk pertemuan trikomponen tahun 2021 harusnya. Ini sebenarnya anggaran tahun 2021, tapi kita undurkan karena banyak sekali agenda baik di Kapanewon ataupun di Puskesmas Mekatan. Sebelumnya saya memohonkan pamit dari teman kita, Pak Puji, Pak Bambang, karena ada kepentingan tidak bisa direke, tidak bisa rawuh ke sini. Juga Mas Rudi karena hari ini kuliah juga tidak bisa ikut. Jadi mohon maklum dari Pak Puji dan juga dari teman-teman Bu Bidan dan juga Bu kader-kader semuanya. Agenda kita hari ini sebenarnya tidak banyak, kita hanya refreshing karena kita kemarin sudah begitu banyak kegiatan yang kita laksanakan, terutama untuk vaksinasi dan untuk baksos. Alhamdulillah berjalan dengan sukses, tiada kekurangan suatu apapun, walaupun harus kita akui dalam kasus baksos memang ada sedikit aral, tapi sudah kita antisipasi, sudah kita tangani bersama-sama begitu. Aral melintang. Tapi semuanya untuk meringkas acara kita dan agar berjalan lancar, mari kita awali pertemuan pagi siang hari dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk waktu berikutnya kami mohon kata pengantar dari Pak Hudoyo selaku koordinator PLKB Kapanewon Girisubo. Waktu tempat kami haturkan. Pak Hudoyo. Ibu yang saya hormati beserta Bapak Ibu Bidan, Ibu kader semua saja yang saya hormati. Yang pertama, bergembira sekali, berbahagia sekali bahwa pada hari ini kita bisa terlaksana yang kita rencanakan dari dulu-dulu untuk melaksanakan trikomponen di tempat ini. Kemudian sebelumnya saya mohon maaf kepada Kepala PT kemarin saya sire mau sowan begitu, tapi ternyata kami kemarin hanya bisa bertemu dengan Pak Didi, Pak Nurul. Terus saya sampaikan niatan kami, Bapak sekalian, mohon maaf saja yang saya ini bagi saya juga test case begitu kepada Pak Kepala UPT, karena ini merupakan kesempatan pertama untuk kita melaksanakan trikomponen pada saat Pak Kepala UPT kita baru. Ini merupakan test case bagi kami seberapa besar perhatian Pak Kepala Puskesmas terhadap Bu Kader, Bu Bidan, sepiro katersenane Pak Kepala Puskesmas kepada kita. Ternyata setelah kita melaksanakan, beliau juga ngalirani diri. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, Pak Puji, merupakan suatu penghormatan bagi kami. Kalau biasanya kita melaksanakan rapat trikomponen juga dihadiri Pak Gondo gitu. KP kita. Yang pertama terkait dengan fasilitas kesehatan. Jadi Pak Sabur, untuk tahun 2022 ini segera saja kita perbaharui
kartu pendaftaran klinik KB Pak Sabur kanal KB nggih. Bukan hanya yang dari Vaskes Indro, Puskesmas, tapi juga di Swasta. praktek PMB, praktek mandiri bidan. Itu Dokter juga. iya, segera kita perbarui kanal KB-nya, kartu pendaftaran KB-nya. Itu semua kita kita maksudkan untuk segera bisa meningkatkan capaian KB. Soalnya terus terang ini Pak, teman-teman bidan dan ibu-ibu kader yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan dalam keadaan yang menyenangkan gitu Bapak Ibu. Senang banget ya sebagai Alhamdulillah. Lakon. Yang pertama, saya tidak perlu perkenalan karena sudah kenal ya, jadi nggak usah perkenalan. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Budoyo, Pak Sabrur yang telah bersama-sama kita dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan khususnya perkabian. Kita menyadari bahwa antara Puskesmas dan KB, PLKB itu sangat erat hubungannya, karena kalau Pak Budoyo punya spiral raiso masang Bu, wajib tumpuk tidak bisa dipasang, nganggur. Punya kondom Pak Uci kepriben. Nah, kecuali satu itu. Tinggu dewe ya kualan. Kemudian kalau Bu Narti, Bu Deborah, Bu Arti bisa masang nek orang yang barangnya kon tunggu kabeh ya sak masyarakat. Demikian juga program-program yang lainnya, sehingga kita saling membutuhkan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang ideal, tidak ada yang super, artinya kita saling membutuhkan. Saya berharap untuk ke depan ini semakin bisa diprogramkan Pak Budoyo, Pak Sabrur untuk kegiatan-kegiatan sore ini, untuk keluar monggo biar teman-teman Pusmas juga tidak hanya berada dalam gedung di pelosok mawon, tapi sekali-sekali untuk rapat keluar dan sebagainya monggo, untuk biar teman-teman juga untuk bisa refreshing juga ibu-ibu kader. Ngeten Ibu nggih? Iya. Terima kasih Pak Bos. Nah, niku pangke nagih ten Pak. Gitu. Repot aku ini. Kemudian satu lagi Pak Budoyo, Pak Abdul, hubungannya dengan vaksin. Berhubung ini vaksin sesuai dengan instruksi Presiden ini akan dilanjutkan lagi. Untuk itu kalau memungkinkan dari PLB untuk menjadwalkan seperti beberapa waktu yang lalu untuk judul itu Vaksinasi keluarga. ya, vaksinasi keluarga. Kami sangat berterima kasih, saya berterima kasih karena sasaran kita masih sangat banyak. Jadi sasaran yang sekarang itu booster itu kan untuk lansia dan kelompok rawan rentan. Untuk lansia sendiri di posisi 6.016 sasaran. Sedangkan yang rentan kita belum memetakan seberapa, jadi masih cukup banyak. Nah, untuk itu sekali lagi kalau memungkinkan, kami berharap teman-teman dari BKB bisa bekerja sama, bisa membantu kami untuk menjadwalkan vaksinasi keluarga. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga sekali lagi, semoga kerjasama antara PLKB, Puskesmas juga ibu-ibu kader. Ibu-ibu kader tidak masang KB, tapi data-datanya Bu Deborah, Bu Harti tidak mungkin ajeng ten Pugeran golek dhewe, ajeng ten Balong golek dhewe, ten Lindur golek, tidak mungkin. Tapi ibu-ibu yang paling dekat dengan masyarakat. Apal sik RT kono ki sik KB ayu di sapa? Apal. Sik yang GCO sapa kae? Apal. Jadi ini kerjasama yang bagus, dan sekali lagi tidak ada yang lebih. Jadi namanya kerjasama itu ya setara, artinya bukan yang sewu umpamanya Bu Deborah atau Bu Narti, Bu minta data
sasaran Bison A itu bukan pemerintah, tapi minta tolong kerjasama karena tidak bisa terjangkau kalau sendiri. Kata ibu-ibu ya. Demikian, terima kasih kurang lebih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kami sebagai pemegang program di KIA, kita memang sudah lama bekerjasama dengan KB ya khususnya. Kemudian yang bisa kami laporkan di sini dalam tahun 2021 ini kita sudah menyelenggarakan bansos KB 2 kali, ya. Kemudian sudah terlaksana semua. Kemudian untuk kejadian AMT audit medit kegagalan, alhamdulillah pada tahun ini 2021 itu tidak terjadi ya Pak ya. Jadi anggarannya nggak kita pakai, sebetulnya itu sudah dianggarkan dari Puskesmas untuk AMP, tapi karena berhubung tidak ada angka kasus, angka kejadian, jadi tidak kita pakai. Kemudian untuk yang pelayanan di dalam ruangan di KIA itu ketersediaan alkon sudah cukup, ya, jadi kami bisa terus melaksanakan pelayanan KB, bisa berjalan lancar. Kemudian yang kami usulkan Pak, untuk bansos di tahun depan mungkin ya, misalnya pesertanya beludak seperti yang tahun kemarin, mohon dijadwal, kemudian dipastikan tanggalnya dan dibatasi. Jadi karena kita tenaganya hanya 8 orang, saya lihat yang pelaksanaan kemarin itu sampai sore dan sampai kuyuh-kuyuh, sampai kecapean, seperti itu, kasihan ya. Jadi misalnya nanti aseptornya kita dapat banyak, hampir 100 lebih, itu bisa dijadwalkan 2 kali seperti itu. Kemudian untuk yang MKJP yang IUD itu sudah pas kalau kita laksanakan di Puskesmas kayak kemarin ya. Jadi mengingat di BPM di Dibura itu tempatnya juga sempit, yang di pelayanan IUD itu sampai usek-usekan. Ya, kalau yang masang bidanya besar sampai kesemuan. Untungnya kecil-kecil. Ya. Sing alih-alih. Ya. Kemudian yang kedua Pak, mana di PHP ya? Kemarin kita itu ada kejadian komplikasi ya, komplikasi IUD. Jadi mohon diperhatikan, kalau saya cermati itu kita kelemahannya di screening Pak. Ya. Jadi di screening itu kita kurang jeli ya. Mungkin harus ada didampingi oleh bidan yang screening, jadi betul-betul tahu kondisi aseptor. Moga-moga kejadian tahun kemarin tidak akan terulang kembali, dan untuk yang kejadian kemarin sudah teratasi dengan baik ya. Itu aja dari saya. Mungkin dari teman yang lain ada yang menambahkan, monggo. Bu Arti, Bu Bidan, Bu Dipura, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya hanya menyampaikan tentang pelaporan ya Pak. Kemarin pas rapat itu membahas tentang pelaporan yang baru itu, ternyata sekarang pakai by name. Jadi harus ditulis NIK, nama suami. Peserta KB ini, Iya, peserta KB yang ber-KB di Puskesmas itu nanti ditulis komplit. Terus belangkonya juga baru, tapi belum datang ya Pak ya. Belum. Terus untuk pertanyaan saya, untuk yang PIL itu bagaimana? Soalnya untuk pelaporannya kan kemarin kesepakatannya by name. Untuk aksesor PIL sekarang kan kita nggak tahu aksestornya namanya siapa, kan nggak tahu. Saya hanya melaporkan jumlahnya yang diambil oleh PLKB. Oh, itu berarti kan itu nanti yang ngentri di Tiga nanti Pak Mas Rudi. Ya. Oh Mas Rudi ya? Ya, oh ya, ya. terima kasih itu. Sing ulang apa sing baru? Ya ulang baru sama nanti. Kalau PIL kan yang baru harus tetap di Puskesmas atau ke bidan. Berarti yang ulang ya? Ya, siap. Jadi nanti mohon untuk ibu-ibu kader, kalau ada akseptor KB PIL yang baru diarahkan untuk ke bidan atau ke Puskesmas. Nah, itu. Jadi nanti untuk Bu Bidan yang bertugas di KIA, mohon untuk melengkapi
datanya sekarang soalnya komplit banget. Ya. Sekarang ada itu Bu, ada kolom KB baru, terus kemarin yang belangko kemarin kan nggak ada kolom KB barunya, itu nggak ada yang jenisnya. Sekarang sudah ada. Besok tapi belum urung teko laporan. Belangkonya belum nyampe. Ya. Belangkonya Paling belum mungkin bulan nyampe. ini atau bulan depan. Mungkin dari itu dari saya cukup sekian. Oh ya, nitip. Ini dari gizi bukan dari KB ya. Untuk entry EPPGM membutuhkan pelaporan hasil penimbangan bayi. Nanti untuk belangkonya segera didistribusikan. Kemarin sudah saya kopikan untuk satu desa itu 200 lembar. Besok tak titip ke pembina wilayah. 200 lembar. Ya, untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Jadi begini Bu, nanti tolong ditulis. Kalau yang balong nanti mau Mbak Fitri gimana ya, jangan jelaskan ya nanti ya, biar nggak menulis ulang, nanti biar dijelaskan sama Mbak Fitri. Karena EPPGM itu sangat membantu sekali Ibu. Jadi kita mencari data apapun di situ nanti sudah ketemu. Yang gizi buruk itu desa Pucung ada berapa, terus di yang stuntingnya ada berapa, itu sudah muncul semua. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu kader semua yang sudah bekerja keras untuk menulis laporannya ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu bidan yang sudah membantu proses entry dan juga pengumpulan data ya. Jadi untuk Giri Suba itu kemarin sudah lengkap semua sampai Desember. Walaupun itu sudah lain itu ternyata belum lengkap entry, tapi Giri Suba sudah sopose kepalane. Jadi untuk entry EPPGM nanti untuk itu saya agendakan akan ngajari Bu nanti ya. Kayaknya bulan-bulan ini agak longgar ya. Nanti pas pertemuan kader apa pas enggak pertemuan kader nanti diagendakan sendiri bisa. Moga-moga gitu. Mungkin kalau kami minta maaf, mungkin sering ngoprak-oprak ya Bu, tapi itu karena untuk kepentingan data itu memang sekarang dilihat oleh pusat itu Bu, jadi langsung pusat melihatnya di data EPPGM langsung. Terus kader KPM juga terbantu toh Bu untuk melihat data stunting sudah muncul. Jadi orang data nonton yang manual. Nah, tidak harus ke puskesmas nguyak-nguyak petugas gizinya, padahal petugas gizinya itu enggak bertempat di puskesmas. Jadi mohon nanti orang usah ngasih uprak-uprak, nanti kalau pas kaderan monggo datanya diserahkan ke pembina wilayah, atau besok kalau sudah diajari entry silahkan setelah penimbangan langsung di entry. Kayak balong seperti itu, habis penimbangan langsung di entry. Terus untuk itu yang sudah mendapatkan alat itu sudah bisa menggunakan apa belum? Sudah ya, nanti cara-caranya sudah disampaikan. Oh sudah, terima kasih Bu Harti. Ya silakan dipergunakan sebaik mungkin, karena itu dengan pengukuran dengan infantometer dengan metlin itu bedanya adoh banget. Sing marai stunting atau jadi tinggi banget itu karena salah pengukuran, karena bukan salahnya Bu Kader tapi alatnya yang tidak sesuai. Makanya nanti kalau pas musrek itu nanti jenengan mengusulkan alat infantometer. Itu yang balong kemarin sudah ngomongin ya Mbak. Mungkin dari saya cukup sekian. Apa Mbak Fitri mau menyampaikan? Monggo, saya silakan biar kader lainnya Bu Bidan langsung Bu, bisa, atau mungkin kader silakan langsung mawon. Fitri, untuk pengalaman yang di balong yang sudah entry sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Kepala UPT Puskesmas, yang saya hormati Bapak-Bapak dari BLKP dan semua Ibu Bidan dari UPT Puskesmas serta rekan-rekan koordinator. Alhamdulillah untuk tahun 2021 Kelurahan Balong sudah entry EPPDM secara mandiri yang dilakukan oleh kader dari padukuan masing-masing dusun. Okay. Kemudian dari EPPDM itu kita sudah bisa mengetahui apakah anak ini termasuk kurang gizi atau pendek atau sangat pendek. Itu sudah bisa diketahui dari EPPDM itu. Siang hari ini hanya kami menggarisbawahi yang pertama untuk kegiatan baksos. Kemarin itu kenapa sampai sore, karena alatnya itu harusnya itu H-1 itu sudah ada di tempat. Kemarin kan kita pelayanan sampai siang itu karena menunggu alatnya nggak datang-datang, jadi sampai siang. Padahal kami bidan-bidan sudah dijadwal, yang datang pagi siapa, untuk pelayanan di puskesmas siapa, dikoordinir. Ternyata kita menunggu di situ, alatnya belum ada. Hujan. Bukan alasan, hujan bukan alasan. Jadi monggo nanti untuk kedepannya biar Siap. 2 hari lah ya. Biar pelayanan berjalan dengan lancar, itu jadi untuk peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan baksos minimal 1 hari sebelumnya sudah ada di tempat. Siap. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan baksos untuk vaksin keluarga, ya. Untuk vaksin keluarga kemarin sudah kita laksanakan. Nanti kalau misalnya kegiatan baksos lagi, kalau bisa itu tempatnya di puskesmas saja. Misalnya harus pakai banner apa, silahkan pasang banner tentang hubungannya dengan yang ada yang mendanai, silakan ya, pasang di situ, tempel di puskesmas. Karena pengalaman ya, untuk pelaksanaan vaksin kalau misalnya kita harus datang ke lain tempat itu persiapannya rempong sekali ya. Jadi harus mempersiapkan semua yang harus dibawa ke sana. Nah, itu seperti itu ya. Dan kalau di puskesmas itu nanti bisa nyambi. Jadi yang tugas itu bisa diewangi untuk yang tugas di puskesmas itu seperti itu. Terus kemudian ibu-ibu kader ini kan kalau desa lain kecuali desa Jepitu itu kadernya kan sekalian kader se-PPKBD, kader kesehatan ya. Kemarin kami dari puskesmas untuk uang kegiatan refreshing kader. Jadi refreshing kader kemarin itu tidak dilaksanakan karena pandemi. Penjenengan hanya tanda tangan, gitu. Tapi di SPJ-kan uangnya kami kumpulkan. Nah, kami kumpulkan dalam 2 tahun itu terkumpul 35.750. Nah itu kami kemarin sudah berembuk saya minta dimasukkan di grup kader, koordinator kader ya, kita berembuk, kemudian penjenengan memilih untuk dibelikan seragam, dan seragam sudah kami belikan, sudah kami distribusikan lewat pembina wilayah. Jadi monggo itu adalah nanti seragam kader kesehatan seluruh puskesmas Giri Subo. Jadi monggo untuk dimanfaatkan. Jadi kecuali yang desa Jepitu, saya juga sampai bingung, desa Jepitu itu kadernya dewe-dewe, kader se-PPKBD, kader kesehatan. Jadi kayak kepiye ngono lho, tapi ya dananya cuma itu, ya bisanya cuma itu. Jadi monggo nanti untuk dijahitkan dan kerudung, nggih, monggo untuk diseragamkan sendiri, nggih. Pilih warna yang tercerah, itu. Soalnya itu kan warnanya agak gelap ya, jadi pilih kerudung yang warnanya warna yang paling cerah di bahan dasar batiknya itu. Jadi monggo masing-masing desa sudah menerima, nggih? Sudah. Terus ibu-ibu
Ini untuk kegiatan vaksin ya. Vaksin kita ini sudah ada juknis untuk pemberian booster 3 bagi masyarakat umum, terutama bagi lansia dan usia rentan. Jadi nanti kami mohon edukasinya kepada warga masyarakat ya, dibantu. Nanti kalau misalnya sudah vaksinnya ada, kami minta bantuan panjenengan sedaya untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk ikut vaksin yang dosis 3, booster, booster dosis 3. Iya, tidak apa-apa. Itu nanti vaksin dosisnya cuma separuh, Bu. Jadi kemarin untuk yang misalnya dosisnya 1-2 itu 0,5. Nanti 0,25 ml. Ini kami dari dinas belum ada pelatihan ya, jadi saya juga masih membayangkan sepet yang 0,25 itu seperti apa. Jadi nanti itu seperti apa itu nanti belum. Nanti kalau sudah semuanya logistik ready, itu nanti kami akan bersama Bapak Kepala Puskesmas untuk ke Kapanewon untuk ikut biar Kapanewon untuk edukasi kepada warga masyarakat, kemudian bagi tugas dari Puskesmas teknis pelaksanaannya. Jadi itu semoga di Puskesmas Giri Subo ini nanti capaian vaksinnya tetap nomor 1. Kami mohon bantuan panjenengan sedaya. Jadi kita berusaha demi warga masyarakat sehat. Itu dari saya itu saja. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Harti. Monggo terutama dari Ibu Bukater baik terkait dengan faktor stunting, yaitu sebuah evaluasi bagi kami. Semoga nanti ke depan bisa kita antisipasi untuk pelayanan agar lebih baik lagi. Dan tadi disampaikan oleh Bu Harti dan juga Bu Deborah, monggo Ibu Bukater agar ngesta akan kemauan apa yang didawukan dari Bu Harti, dari Bu Bidan, monggo dikoordinasikan dengan kader di tingkat sub ya, di sub PPKBD ataupun juga di RT untuk melaksanakan tadi instruksi dari Bu Bidan ya, baik Bu Harti ataupun Bu Deborah begitu. Ada yang lain lagi, Ibu-ibu? Mungkin ada Bu Kartini. Untuk nanti tahun kedepannya ada yang seperti itu, maksud saya jangan sampai saya selalu lagi dikasih, karena seharusnya setiap ada itu kan yang walaupun itu seperti itu, jangan sampai ini nanti saya antara PLKB sama bidan jangan disampaikan di kader. Masalahnya nanti ini malah kesebar kemana-mana, biar saya saja yang tahu. Masalahnya untuk ibu yang seperti itu sudah saya sadarkan, memang implan itu walaupun ada yang 3 ton, itu ada yang 2 batang kayak gitu. Saya dijatuh juga tidak kayak gitu. Tidak pasti guna implan yang 3 tahun itu tidak memang tidak pasti. Ada yang cuma 2, tapi kok cuma bisa kasih 1. Terus lagi ini jangan sampai ini tersebar kemana-mana, saya takut nanti dibilang terus semuanya takut